Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Ibu ya. Saya nggak perlu kenalan lagi karena kemarin kita sudah kenalan. Di sini kita akan membahas langsung saja ya untuk modul yang pertama, yaitu tentang K3 atau judulnya adalah menerapkan sistem dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah salah satu unit kompetensi yang harus kalian pelajari. Next. Nah, di sini ada gambar tentang suasana di dapur. Silahkan dianalisis ya. Di sini gambarnya itu ada beberapa orang di sini serta beberapa aktivitas. Kemudian uraikan juga di sini keadaan dapurnya itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda aman jika memasak di dapur ini? Nah, uraikan penjelasannya ini sebagai tugas individu 1. Silahkan dianalisis dan diresum dan dikirimkan serta diupload di Google Classroom. Baik, silahkan di foto dulu ya biar enak ngerjainnya. Nah, ini adalah sebagai tugas individu 1. Itu kan ada orang yang ngambil barang dengan posisi seperti itu, apakah itu aman? Kemudian ada pisau di mana-mana ya. Kemudian di sini juga ada air yang muncur terus. Nah, uraikan karena saya lihat di sini banyak sekali problem seperti itu. Sudah difoto ya. Next, yang selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita sekarang adalah yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan melaporkan bahaya di tempat kerja. Kemudian yang kedua, peserta harus mampu melakukan pekerjaan dengan aman. Dan yang ketiga, peserta mampu mengikuti prosedur keadaan darurat. Langsung ke pengertian ya, pengertian K3 di sini. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Itu adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui yang pertama, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat PHK. Yang kedua, pengendalian bahaya di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Itu menurut Kemenkes RI. Kemudian di sini saya uraikan juga tempat kerja. Apa sih yang dimaksud tempat kerja? Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan menurut OHAS. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu setiap ruangan tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja itu bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Yang kedua, menurut OHAS, semua tempat di mana kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan ini dilakukan di bawah kendali suatu organisasi atau perusahaan. Next, bahaya. Saya uraikan ya, bahaya itu adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja. Menurut ISO, bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit. Next, selanjutnya adalah faktor yang menimbulkan bahaya. Apa saja? Yang pertama, ini faktor biologis. Ada faktor kimia. Yang ketiga, faktor fisik mekanik. Yang keempat, biomekanik. Dan yang kelima adalah psikologis. Nah, kelima ini diuraikan satu-satu contohnya ya. Untuk faktor biologis contohnya adalah jamur, bakteri, virus, binatang, dan tanaman. Kemudian faktor kimia contohnya adalah radioaktif, korosif, iritan, racun, dan mudah meledak. Kemudian yang ketiga adalah fisik atau mekanik, contohnya adalah radiasi, getaran, suhu, tekanan, dan cahaya. Kemudian biomekanik itu contohnya gerakan berulang seperti duduk ya. Kemudian atau mengangkat yang ini beban berat. Kemudian posisi kerja dan pengangkutan manual. Serta yang terakhir faktor psikologis itu contohnya adalah stres,
pelecehan, dan intimidasi. Itu adalah faktor-faktor yang menimbulkan bahaya. Kalau bullying itu masuk mana kira-kira? Ya, masuk di psikologis ya. Next, lagi kita uraikan posisi dapur. Nah, di sini ada gambarnya. Posisi dapur rata-rata untuk orang Indonesia itu sekitar 85 cm. Kalau terlalu rendah itu kan kita membungkuk ya, sedangkan kalau terlalu tinggi itu tangan kita akan lebih mudah pegel seperti itu ya. Dan itu tidak bagus juga dengan ke fisik kita. Atau bisa dicari dengan rumus ini, 160 cm dibagi 2 ditambah 5 cm seperti ini. Next, kita ke tugas yang kedua. Ini tugas individu juga ya. Di sini ada beberapa macam simbol. Silahkan difoto. Nah, setelah difoto, kalian cari dan uraikan simbol-simbol bahaya ini ke dalam laporan atau analisis. Boleh di buku ataupun diketik di Word ya. Silakan, di sini ada 10 macam simbol. Ini adalah tugas individu untuk modul 2. Sudah, silakan difoto. Next, kita ke format pelaporan bahaya. Seperti ini ya, untuk format pelaporan bahaya itu di instansi. Kemudian pelaporan bahaya itu diisi oleh operator atau penanggung jawab proses. Kemudian diteruskan ke bagian terkait agar ditindaklanjuti. Next, kita ke tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini adalah sebenarnya uraian dari yang saya jelaskan nanti di slide berikutnya, tapi silakan diresum di tugas kelompok. Nanti nama-nama kelompoknya akan saya kirimkan di WhatsApp group, dan kalian wajib mengupload di Google Classroom. Tugas kelompok yang pertama adalah sebutkan masing-masing 2 kasus dari 5 faktor yang menimbulkan bahaya. Nah, kasus di sini kalian bisa ambil dari artikel ataupun berita di online boleh, ataupun di koran. Yang kedua adalah jelaskan 3 jenis kecelakaan kerja yang timbul di tempat produksi serta tindakan pencegahan dan penanganannya itu seperti apa. Ini bisa ditabel. Ya, contohnya ini, luka iris misalkan, tindakan pencegahannya adalah tidak menyimpan pisau di bak cuci. Tindakan penanganannya adalah membersihkan luka dan memberi antiseptik. Silakan difoto dulu, dan nanti silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, next. Sekarang kita ke kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu akibat dari apa? Yang pertama adalah terluka benda tajam. Yang kedua, luka bakar, kemudian tersengat aliran listrik, terjatuh, dan kebakaran. Kita uraikan satu-satu ya. Terluka benda tajam. Nah, di sini ada 2 gambar, ada luka iris dan luka tertusuk. Kalau luka iris itu bentuknya memanjang. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Biasanya kan kalau pisau, kita kena pisau itu luka iris. Kemudian luka tertusuk itu mulut lukanya sempit dan dalam. Itu biasanya kalau kena duri atau pecahan kaca seperti itu. Kemudian luka bakar. Luka bakar itu ada burn dan scar. Nah, kalau burn itu disebabkan oleh panas kering. Contohnya adalah terkena oven panas. Yang kedua adalah scald. Nah, ini disebabkan oleh panas yang basah. Contohnya adalah terkena air atau uap air yang panas. Bisa dilihat ya di situ. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah tersengat aliran listrik. Nah, keadaan tertentu dapat menyebabkan suatu alat mengandung arus listrik itu terbuka sehingga menimbulkan kaget, gerak refleks, ataupun kecelakaan yang fatal. Contohnya apa? Contohnya kabel yang terkelupas, kemudian dia ada di genangan air, sehingga dia menyebabkan aliran listrik seperti itu. Next, terjatuh. Nah, penyebabnya adalah 1. Lantai licin, 2. Kurang hati-hati. Nah, dilihat ya gambarnya ya. Nah, lantai licin itu disebabkan karena apa? Yang mungkin kalau di dapur itu minyak-minyak yang tumpah itu tidak dipel dengan obat pel yang bagus ya. Gitu. Kalau cuma dengan air itu saya rasa masih licin seperti itu.
Next, kebakaran. Nah, kebakaran rentan terjadi dari peralatan listrik, alat pemanas, atau kebocoran selang regulator gas LPG. Ini ya, terakhir ini sekarang kita ke penanganan. Penanganan yang pertama adalah penanganan luka iris. Nah, tindakan pertolongan luka iris itu yang pertama bersihkan luka dengan air, kemudian beri obat antiseptik, dan tempelkan plester yang steril pada luka. Untuk luka iris yang panjang dan dalam, itu yang pertama bersihkan luka dulu, kemudian beri antiseptik, tutup dengan kasa, steril, dan bawa ke rumah sakit jika diperlukan. Kemudian luka tertusuk, tadi ya, kalau luka tusuk itu dalam, boleh kena duri misalkan atau pecahan kaca. Yang pertama penanganannya adalah bersihkan tepi luar luka itu dari kotoran dengan cairan steril atau alkohol atau betadin. Yang kedua, tutup luka dengan kaca steril. Selanjutnya penanganan luka derajat 1, penanganan luka bakar derajat 1. Jadi luka bakar itu nanti ada 3 ya, derajat 1, 2, dan 3. Kalau penanganan luka bakar derajat 1, itu luka bakarnya itu hanya mengenai lapisan kulit luar atau epidermis. Jadi biasanya itu kena tangan terus tangannya memerah ya, memerah atau apa namanya. Nah, rasanya itu nyeri dan bengkak. Kemerahan, nyeri, dan bengkak itu derajat 1. Nah, penanganannya di sini adalah rendam air dingin sampai nyerinya hilang, kemudian keringkan dan oleskan obat luka bakar. Nah, yang digaris bawahi adalah obat luka bakar di sini bukan odol ya atau pasta gigi. Jadi sediakan atau di kotak P3K itu wajib ada namanya bioplasenton. Jadi itu adalah obat bakar yang aman dan nyaman digunakan. Kemudian penanganan luka bakar derajat 2 itu yang pertama itu, nah di sini ada gambar ya, gambar di situ luka bakar derajat 2 itu bukan hanya kemerahan saja, dia udah kehitam-hitaman ya. Luka bakar derajat 2 itu meluas sampai lapisan luar seluruh kulit dan bagian kulit dalam itu seperti melepuh. Kemudian penanganannya itu 1, dinginkan area tubuh yang terbakar sampai nyerinya hilang. Kemudian yang kedua, oleskan obat luka bakar. Yang ketiga adalah tutup luka dengan perban kasa steril. Next, penanganan luka bakar derajat 3. Di sini saya tidak mencantumkan gambar karena luka bakar derajat 3 itu sampai hampir ke tulang ya, sampai bolong-bolong seperti itu. Jadi untuk luka bakar derajat 3 itu menembus semua lapisan kulit sehingga dapat membahayakan nyawa korban. Sehingga penanganannya itu harus segera ke rumah sakit terdekat. Next, kita ke penanganan luka listrik. Sebagai penolong, kita harus berdiri di atas bahan karet, karton, papan, atau karpet dalam keadaan kering. Jadi karpet, karet, karton ini adalah bahan isolator dan harus kering ya. Yang kedua, gunakan tongkat kering atau papan kering untuk melepas korban dari kawat yang beraliran listrik atau menempel pada tubuh korban. Kemudian beri nafas buatan segera dan segera minta bantuan medis. Jadi intinya kalau misalkan menolong korban tersengat listrik, jangan panik dulu, segera ambil isolator yang kering gitu ya. Next, penanganan luka bakar. Yang pertama adalah jika mendengar alarm tanda bahaya dan masih ada waktu, kira-kira masih ada waktu, tutup dan matikan semua aliran gas dan listrik sebelum meninggalkan gedung yang terbakar. Itu kalau masih ada waktu cukup ya. Yang kedua, jaga agar pintu keluar darurat itu tidak terhalang benda apapun. Kemudian padamkan api dengan apar, dan jika ada sumber api dari tabung gas, maka kalian harus tutup sumber api dengan karung basah atau karung goni yang sudah dibasahi kemudian ditutup. Biasa ya kalau tabung gasnya itu meledak, ya jangan panik, segera ambil karung atau kain, basahi, kemudian ditutup. Nah, ini adalah tugas individu 3 di sini. Ini adalah penanganan apar ya. Silahkan buka link videonya, nanti silahkan diresum dan
diupload di Google Classroom di nama masing-masing tentunya ya. Oke, silahkan difoto. Baik, next kita ke pencegahan luka akibat benda tajam. Nah, di sini dipastikan kalian itu yang pertama gunakan selalu pisau yang tajam. Kenapa pisau yang tajam? Karena kalau pisaunya itu tumpul atau kurang tajam, itu effort kita atau tenaga kita untuk mengiris sesuatu itu lebih besar, ya kan? Sehingga kalau misalkan terlepas atau mengenai tangan, itu juga akan tenaganya lebih besar sehingga mengakibatkan luka yang lebih dalam lagi. Itu beda untuk pisau tajam. Nah, kalau pisau tajam itu kan kalau kita mengiris ya udah keiris dengan enak dan tepat gitu ya. Kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih gitu. Jadi pastikan usahakan di dapur itu pisau kita itu harus yang tajam. Kemudian yang kedua, selalu gunakan alas telenan untuk saat memotong. Kemudian berkonsentrasi. Nah ini ya, berkonsentrasi penuh saat menggunakan pisau di dapur. Yang keempat adalah apabila pisau terjatuh itu jangan coba-coba untuk menangkap. Yang kelima, jangan menaruh pisau di dalam bak cuci atau di dalam air. Itu nggak boleh ya. Segera cuci pisau kemudian taruh di tempat yang aman atau biasanya ada rak khusus pisau. Kemudian bersihkan pisau dengan hati-hati setelah digunakan, serta mengarahkan sisi pisau yang tajam itu menjauh dari tubuh. Kemudian apabila tidak dipergunakan, simpan pisau di tempat yang aman atau rak ya tadi ya, dan selalu berhati-hati membawa pisau. Next, pencegahan luka akibat terjatuh di sini. Nah, yaitu kalau di dapur, kalau misalkan banyak tercecer tumpahan air, itu harus segera dipel. Kemudian ada tumpahan minyak, itu juga harus dipel dan gunakan karbol ya biasanya agar lantainya itu keset seperti itu. Karena apa? Di dapur itu adalah zona merah, zona yang sangat berbahaya dan berpotensi tinggi dalam mengakibatkan kecelakaan kerja seperti itu. Next, pencegahan luka bakar. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Nah, selalu asumsikan bahwa panci itu dalam keadaan panas. Sehingga apa? Kalau kita berasumsi seperti itu, kita akan selalu menggunakan gloves atau sarung tangan ya, yang digunakan untuk sebagai alat pelindung diri. Atau kalau nggak ada sarung tangan ya alas atau lap kering. Kemudian penggunaan lap basah akan menghasilkan uap yang panas sehingga mengakibatkan luka bakar. Jadi untuk memegang sesuatu tuh usahakan lapnya kering. Karena apa? Kalau misalkan lapnya basah itu terkena panas, pasti dia akan menimbulkan panas juga. Jadi itu nanti ke kulit juga akan terbakar seperti itu. Terus next, pekerja sebaiknya mengenakan pakaian lengan panjang untuk melindungi diri dari percikan tumpahan minyak panas. Pencegahan kebakaran di dapur atau di tempat kerja. 1. Mengetahui tempat penyimpanan dan cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, mengetahui tempat penyimpanan apar. Yang ketiga, mengetahui cara penggunaan alat pemadam kebakaran yang tepat. Yang keempat, memeriksa dan mengganti secara berkala jika apar kadaluarsa. Dan yang kelima, pastikan ruangan itu sirkulasi udaranya bagus dan segera ambil tindakan jika tercium bau gas, serta pasanglah LPG dengan benar seperti itu ya. Biasanya kalau memasang gas LPG harus ada bunyi klek seperti itu berarti sudah aman. Next, di sini ada tugas individu 4. Nah, di sini link YouTube-nya silahkan difoto dulu. Kemudian nanti saya link-link YouTube itu saya akan kirimkan di WhatsApp ya. Silahkan nanti kalau nggak difoto silahkan langsung ke link tersebut. Dan ini adalah sebagai tugas individu 4. Jelaskan masing-masing fungsi APD dari video tersebut. Next, segitiga api. Jadi kebakaran itu terjadi karena reaksi kimia, yaitu ada api, kemudian ada sumber panas, ada oksigen, dan ada bahan bakar seperti itu. Jadi kalau ada reaksi kimia di sini maka akan menimbulkan api. Tiba saatnya kita ke kesimpulan. Yang pertama adalah K3 ini menjamin keselamatan dan meningkatkan kesehatan pekerja.
Kemudian bahaya itu disebabkan oleh 5 faktor ya, tadi biologi, fisika, kimia, biomekanik, sosial, psikologis. Kemudian pahami penanganan dan pencegahan kecelakaan, luka benda tajam, terjatuh, luka bakar listrik, dan kebakaran, dan gunakan APD lengkap di dapur untuk melindungi diri. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi modul 1 tentang K3. Ingat di sini tadi ada tugas kelompok 1 ya, 1 tugas kelompok, kemudian 4 tugas individu. Silakan dikerjakan dan diupload di Google Classroom sesuai dengan nama masing-masing. Saya tunggu, di situ sudah ada tenggat waktunya. Untuk pertanyaan yang kurang jelas bisa japri saya atau komen di grup, nanti insya Allah saya bahas atau saya jelaskan seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sampai jumpa di modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.